Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya dan juga urusannya. Di sini saya ingin menceritakan kepulangan saya dari Kuala Lumpur ke Jakarta, nyampe di kuarantin. Jadi saya pulang pada tanggal 1 Januari 2022 ya. Saya terbang dari Kuala Lumpur jam 1.40 waktu di sana, dan saya nyampe di Soekarno Hatta jam 3 lebih dikit gitu. Keluar dari pesawat, di situ terus jalan dan saya diarahin untuk masuk ke konter. Di situ kita dicek untuk dibikinin barcode gitu ya. Untuk dibikinin barcode. Jadi identitas kita diambil, paspor kita, di situ dibikinin barcode, terus kita habis dari situ kita pindah lagi ke satu konter. Nah, di situ kita diambil lagi paspor kita, terus PCR kita juga diambil. Terus ditanya kita udah vaksin ke belum, saya bilang udah, terus dicek vaksin saya. Oke, dia bilang. Terus habis dari situ kita terus menuju ke imigrasi ataupun immigration. Dari situ dicop paspor kita dan saya ditanya pulang terus apa gimana. Saya bilang cuti berapa hari, saya bilang 1 bulan lebih. Ada surat cutinya, saya bilang ada. Oh oke. Terus saya keluar untuk menuju ke pengambilan bagasi. Dan di tempat pengambilan bagasi saya nunggu sekitar 30 menit untuk mendapatkan tas saya ataupun bag saya. Soalnya saya ada 3 bagasi, 3 bag ya yang saya bawa. Dari situ habis ngambil bagasi, saya terus menuju ke satu ruang tunggu lagi. Di situ rame-rame nunggu sekitar berapa menit? Ada 1 jaman mungkin. Dan di situ kita di briefing juga sama tentara, di briefing bahwa gini di tempat ini kalau mau nukar uang di sini ada juga. Nanti kalau untuk email juga nanti habis di kuarantin di Bandara 3 gitu ya. Nah, dari situ kita habis di briefing, terus kita dipanggil keluar untuk menuju ke bis ya, bis ataupun bus. Nah, di situ. Terus barang-barang kita dimasukin dulu, terus kita masuk ke dalam bus. Nah, udah masuk ke dalam bus semua. Di situ banyak juga penjual-penjual yang masuk di situ ya. Yang jual makanan, yang jual macam-macam lah, yang jual ini kartu. Nah, di situ teman-teman yang baru pulang dari Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, Arab, di situ harus harus berhati-hati. Soalnya penjualan di situ agak mahal. Kalau kartu Smartfren di bus itu, di bandara itu harganya 150. Biasalah orang mau cari untung ya. Sedangkan di tempat kuarantin sendiri itu hanya 100.000. Jadi udah beda 50.000 ya. Ya lumayan untuk ngisi pulsa lagi. Di situ kita nunggu sekitar 1 jam juga di dalam bus di bandara itu. Terus udah nunggu 1 jam, kita busnya berjalan menuju ke kuarantin. Kalau saya sih di kuarantin di Wisma Atlet Pademangan ya, di Wisma Atlet Pademangan. Jadi nyampe di situ kira-kira jam berapa ya? Kira-kira sekitar jam 6-an lah gitu. Jam 6 sore gitu ya, jam 6 sore. Nah, di situ penjual-penjual pun masuk lagi. Di situ ada yang jual makanan, ada yang jual rokok, ada yang jual kartu juga. Nah, di situ yang penjual kartu itu ada murahnya juga. Di situ harganya 100.000. Jadi teman-teman harus pilih mau beli di bandara atau di Wisma Atlet sendiri. Nah, gitu. Kalau yang di bandara tadi dibilang, "Bu, kalau di sana nggak ada." Ternyata di Wisma Atlet itu ada orang yang jual gitu. Dan di dalam juga, di dalam Wisma Atlet di situ ada. Terus udah clear semua, kita dikeluarin, barang-barang kita dikeluarin dulu. Habis itu kita dikeluarin, disuruh keluar, disuruh masuk ke gedungnya. Terus kita di briefing dulu di situ. Kita dikasih kertas, disuruh tulis namanya, nomor HP-nya berapa, alamat tujuan pulang kemana. Di situ. Habis di situ kita diarahin lagi masuk ke dalam, disuruh cari teman. Karena untuk satu rumah itu harus 3 orang. Jadi saya dari Malaysia kan cuma sendiri, jadi saya harus cari teman. Ya alhamdulillah saya dapat teman dari Pekanbaru dan juga dari Lombok. Alhamdulillah orangnya baik-baik semua, ramah-ramah, suka bercanda juga. Jadi di situ habis cari teman, kita udah udah di record gitu ya, udah ditulis semua, dikasih rumahnya, tingkat berapa, nomor berapa, dan dikasih kuncinya. Terus menuju ke tempat swab.
Jadi malam itu juga kita di swab. Jadi habis di swab terus kita naik ke atas ke tempat kita. Jadi saya di tingkat 15 di tower 10 ya, di Wisma Atlet Pademangan. Nah di situ kita masuk ke dalam, udah masuk ke dalam sama teman-teman 3 orang. Nah di dalam itu kita udah disediain selimut, terus handuk, terus sabun, sama odol juga, sikat gigi juga. Nah di sini ruangannya ada AC-nya, enak lah pokoknya. Ya lumayan. Terima kasih juga kepada Bapak Jokowi karena memfasilitasi kami sebagai pahlawan devisa. Terima kasih kepada Bapak Jokowi, mudah-mudahan terus seperti ini memfasilitasi kami yang bekerja di luar negeri, dilayan baik gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman yang, karena kan di sini itunya kecil ya, odolnya kecil, terus dikasih itu juga dikasih sendal tipis gitu. Kalau teman-teman kehabisan odol, di bawah tower 10 di Wisma Atlet Pademangan ini, di situ ada kantin ataupun kedai ataupun toko ya. Di situ macam-macam juga dijual. Ada jual sendal, ada jual handuk, ada jual baju, ada jual handphone, pokoknya macam-macam. Di situ banyak dijual, makanan juga, buah-buahan. Jadi teman-teman nggak usah bingung, aduh gimana nanti kalau nyampe di sana makanan saya habis. Nah di situ. Kalau soal makanan teman-teman jangan khawatir, di sini makanannya kadang-kadang berlebih. Untuk satu hari satu malam kita dikasih 3 kali makan ya. Pertama pagi jam 8, yang kedua jam 2 sore. Terus untuk yang malam ini sebelum jam 8 gitu, itu memang udah datang. Terus siangnya biasanya dikasih snack gitu. Dikasih snack, terus dikasih pisang juga, dikasih air minum, air aqua, air mineral. Nah biasanya dikasih jeruk. Nah buah-buahan yang dikasih juga. Alhamdulillah layanannya baik dan petugasnya juga ramah-ramah, sopan gitu ya. Jadi untuk teman-teman jangan bingung, semuanya kalau di Wisma Atlet Pademangan sendiri ya termasuk oke lah gitu. Kemarin saya soalnya saya kan di sini di kuarantin ini saya sudah 7 hari ya. Udah 7 hari, soalnya saya masuk di tanggal 1, sekarang udah tanggal 7. Kemarin di tanggal 6 saya udah di swab. Mudah-mudahan hari ini hasilnya negatif ya. Jadi kalau keluar nanti sore hasil swabnya itu negatif, jadi hari ini kita bisa pulang. Saya bisa pulang. Nah gitu. Mudah-mudahan. Jadi untuk teman-teman semangat terus yang bekerja di luar negeri, yang mau pulang jangan takut-takut, jangan takut ini. Dan sekarang bandara di Surabaya udah dibuka. Dan satu lagi untuk teman-teman, kalau ingin menukar uang jangan ditukar di luar negara sana, bagus ditukar di negara kita. Jadi belinya itu agak murah ya. Kalau mau beli rupiah gitu pakai uang asing itu belinya agak murah. Tapi kalau di negara luar sana itu mahal. Jadi bawa dulu ke sini, ke Indonesia, jadi tukar di sini. Tukar di bandara bisa, tukar di ini Wisma Atlet sendiri pun bisa. Oke. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum. Nih. Ini di tempat kita di lantai 15 ya. Tuh, yang di luar. Ini di lantai 15. Jadi satu lift itu 2 lantai ya. Itu lantai 14 dan di situ lantai 15. Jadi saya punya lantai 15. Nah, di sini ada air panas, air dingin, bisa ngambil di sini. Makanannya pada nggak diambil. Pak udah pulang orang. Nah ini tempat kita tuh, nggak dimakan, snacknya nggak dimakan, berlebih snacknya tuh, pisangnya juga. Dan di sini ada toilet, ada showernya juga, air panas, air dingin tuh. Di sini ada 2 kamar ya, yang ini untuk sendiri dan kamar yang ini ada 2. Jadi teman saya pada pulang 1.
Di sini ada untuk jemur baju. Sini panas, jadi cepat jemur baju.